Jadi sabda Ida Betari, ben pidan je cening ngai gumi. Kapan Anda bisa membuat wilayah kekuasaan? Maka pertama buatlah pura. Namanya Pura Manik Makeplang. Niki gedong napi. Niki gedong simpen. Gedong simpen ini baru niki. Yang dibangun pada tahun 2014 ya, 2014. Fungsinya adalah untuk menyimpan pertime-pertime yang ada di pura ini agar lebih aman ya. Jadi kami bangun itu tahun 2014. Yang sebelumnya pertime-pertime itu kami simpan di luar pura. Ya, jadi biar lebih, karena ini suci sifatnya, maka kami berpikir bahwa pertime-pertime dan segala macamnya itu harus disimpan juga di dalam pura, maka kami bangun gedong simpen. Ya. Ya. Ini ada pusaka yang kami yakini pusaka I Cekele. Jadi pusaka Ide Kyai Notor Wandira yang cikal bakal keberadaan pura ini. Jadi salah satunya dari sekian pusaka ini adalah I Cekele. Nah, pertama ada satu pasang lanang istri, kami biasa menyebutnya dengan auban. Berikutnya ini adalah pelinggih Ratu Ngurah Madiagung. Jadi dalam manifestasi beliau, kalau diibaratkan, kalau saya analogikan di dalam struktur organisasi modern itu, beliau adalah manajer sumber daya manusia gitu ya. Jadi ketika ada sesuatu di alam niskala, artinya alam yang tidak kelihatan, ini kan berupa energi, maka beliaulah yang berwenang untuk menyampaikan kepada para damu, para penyusung, jadi yang sebagai penyusung puranya. Entah bagaimana situasi atau kondisi secara niskala, beliaulah yang berwenang menyampaikan. Jadi itu biasanya terjadi pada saat ada feodalan nadi atau feodalan yang agak besar. Jadi ada acara khusus yang namanya ngur. Jadi menurunkan beliau melalui para sadam, artinya orang-orang yang terpilih yang memang disucikan melalui proses inisiasi. Jadi beliau melalui pengadagan inilah beliau menyampaikan apa yang terjadi, bagaimana seharusnya, kemudian apa antisipasi yang harus dilakukan dengan situasi yang mungkin saja akan terjadi hal-hal yang tidak baik. Berikutnya kalau ini balai piasan yang biasa dipakai untuk menyiapkan sesaji ketika ada rerainan atau feodalan. Ini ada tugu kecil, tapi sampai hari ini kami belum bisa memberikan nama. Apa nama tugu ini? Nah, tugu ini adalah ceritanya dibuat karena adanya dui di pura ini berupa ular ya, religi buntut yang seringkali terlihat. Jadi itu membuat orang-orang yang tidak tahu tentu akan merasa ketakutan, akan ngeri melihatnya. Akhirnya dibuatkanlah pelinggih disanakan di sini. Nah, semenjak itulah tidak pernah lagi kelihatan. Ular itu nggak pernah kelihatan ya. Jadi ular buntut ya. Kalau ini adalah pelinggih gedong untuk penyambangan Ida Betara Gunung Agung. Nah, kenapa Gunung Agung? Sementara susunan agung ini adalah yang bersana Ida Betari Danu Batur.
kenapa Gunung Agung, penyawangan Gunung Agung ini lebih kecil gedongnya? Karena yang istedewata, artinya yang berkuasa di Parahyangan ini adalah Ide Betari. Maka Ide Betari gedongnya lebih besar ya. Niki bangunan baru atau bangunan dari pertama kali sudah di pertama kali? Menurut cerita ayah saya, almarhum sekarang sudah almarhum, beliau sudah mewarisi ini. Jadi beliau tidak tahu kapan dibuat. Okay. Sementara data untuk itu kami juga tidak punya kapan dibangunnya. Kita ke gedung utama, bangunan utama itu. Biasanya. Nah, kalau ini bangunan atau gedong Susunan Agung. Beliau diistanakan Ide Betari Danu. Karena memang beliau lah yang memberikan anugerah. Jadi untuk membuat pura, lalu beliau diistanakan di sini. Pertanyaannya, kenapa beliau diistanakan di pura Kalimekeplag ini? Karena seperti kita ketahui bahwa Pura Ulun dan Musongan itu adalah sumber kemakmuran untuk jagat Bali ini. Nah, karena beliau akan menjadi raja, maka beliau memiliki tugas untuk memakmurkan rakyat tentunya. Nah, agar tidak jauh, maka beliaulah yang diistanakan di Pura untuk memohon kemakmuran bagi wilayah beliau, bagi masyarakat beliau, bagi rakyat beliau. Jadi beliau di sini kami menyebutnya dengan gedong Susunan Agung. Jadi beliaulah yang diistanakan. Dewi Danu di sini. Nika dari segi arsitek bangunan Niki bangunan lama banget ya? Ya, kami pernah mengundang tim ahli dari Dinas Kebudayaan Denpasar untuk melihat bangunan ini. Dan menurut tim teknis tersebut, maka ini sudah masuk ke bangunan cagar budaya khusus untuk gedong. Walaupun ada beberapa ini tambahan-tambahan, tapi gedong bangunan utama ini masuk ke cagar budaya. Jadi arsitek apa sih namanya, desain yang isi piring-piring, jaket-jaket kecil ini sudah dari dulu seperti ini. Nah, karena kami ini berasal dari Tabanan, maka mungkin itu yang menyebabkan beberapa ornamen-ornamen yang ada di Tabanan itu dipakai juga di kerajaan Badung ini. Jadi kalau kita lihat yang mencirikan Badung dan Tabanan itu bangunan-bangunan ornamen, salah satunya adalah piring-piring ini, hiasan piring. Jadi di wilayah lain dia tidak pakai. Jadi kalau kita lihat sini, kalau ada piring-piring, pasti Badung atau Tabanan. Berarti juga model piring-piringnya ini udah dari dulu banget. Jadi ayah kami juga sudah mewarisi seperti ini. Niki bangunan sudah lama banget. Kalau dari patungnya juga kan kelihatan patung yang termasuk cagar budaya lah ya. Kalau zaman sekarang kan tidak ada patung-patung. Oh, berarti ini sudah datang dari benda orang Purbakala ke sini? Sudah pernah Dinas Kebudayaan Kota Denpasar. Karena pada saat itu kami ingin memohon bantuan untuk melakukan restorasi. Nah, pada saat itulah diturunkan tim. Tapi sampai saat ini kami belum mengajukan. Tapi sesuai dengan pendapatnya bahwa ada 2 bangunan di pura ini yang termasuk cagar budaya, yaitu Susunan Agung, gedong ini, dan Puri Agung. Ini bangunan api. Yang ini sama fungsinya, hiasan ya. Berikutnya adalah Pelinggih Ide Ratu Kobar Api. Ya, Ide Kobar Api.
Bangunan ini termasuk bangunan baru tahun 2000, kalau nggak salah tahun 2000 terjadi pembubaran. Terjadi pembubaran tahun 2000 karena bangunannya sebelumnya itu lapuk, kemudian dibuat yang baru. Tapi ini stylenya style Gianyar, bukan Badung. Kalau dulu aslinya tidak seperti ini. Kalau Badungan itu sederhana dia bangunan. Kayak seperti punya ini ya, kan tidak ada apa namanya ini hiasan-hiasan seperti karang gajah, ini tidak ada ya. Kalau Badung biasanya lebih sederhana, tetapi dia lebih sakral lama-kelamaan. Ya. Selanjutnya pelinggih berikutnya ini adalah pelinggih Ide Ratu Mas Bererong. Ide Ratu Mas Bererong. Ini juga sama, jadi berbarengan waktu renovasi. Selanjutnya adalah gedung Ibu. Selanjutnya ini adalah pelinggih atau gedung Ibu. Ini sebagai gedung kawitan. Ya, kawitan. Lalu siapa saja yang seharusnya, yang semestinya ngaturang sembah gitu ya, nyungsung atau nyiwi pura ini adalah mereka-mereka yang menyatakan dirinya sebagai kesatria Pemujutan atau kesatria Badung. Jadi sebenarnya inilah puranya. Beliau semua itu yang mengakui dirinya kesatria Badung. Jadi wajib ngaturang sembah. Jadi penyiwi pura utamanya. itu sebagai kawitannya jadinya. Nah, ketika ada, kalau orang Bali ngaben ke, dalam prosesi ngaben itu kan ada memohon kajang. Kajang itu adalah identitas, baju yang akan dibawa ke alam sana, itu berupa sastra, dia berupa sastra. Nah, kajangnya itu jadi kita lunas kajangnya di sini sebagai identitas kita pergi ke alam sana, bahwa saya adalah kesatria utamaning kesatria gitu. Jadi ada sastranya. Ini nih kenapa di dalam gedung ada pelinggih? Kalau itu kan manifestasi dari Brahma Wisnu Siwa dia sebenarnya juga ya. Sama seperti kalau di Kemulan Taksu itu kan 3 rohnya. Nah, berarti nikah di dalam 3? Ya, 3. Selanjutnya niki adalah piasan ibu. Jadi ketika ada upacara feodalan, jadi beliau dihias di sini dalam bentuk apa namanya, wakul. Jadi setelah dihias di sana, diistanakan begitu. Kita sampun berarti nggih. Yeah. Niki ada sumur di tengah-tengah gini nih, emang baru sudah napet ya. Artinya orang tua yang sendiri juga tidak tahu kenapa ada sumurnya di sini di tengah. Jadi kalau sekarang dalam tata ruang kan kelihatan dia agak kurang pas ya. Cuman pada zaman itu kadangkala apa yang kita lihat secara kasat mata tidak bagus, tetapi di alam sana itu mungkin di sana lah tempatnya. Karena tuh men yang lihat pura di tengah, lihat sumur di tengah pura nih kan. Kalau kita mengacu ke apa namanya, pengidar itu, kalau sumur kan Wisnu kan di utara, kalau Brahma di selatan, jadi dapur. Tapi kami pun karena mewarisi seperti ini, entah bagaimana ceritanya leluhur kami itu yang ngardi atau membuat pura ini, sehingga harus membuat di sumurnya di sini, itu kami juga tidak berani dengan sembarang memindahkan. Itu berarti ini Balirgong ya. Kita ke cari
di namanya mandalanya adalah Madya Mandala. Yang kalau tadi itu utama mandalanya. Di Madya Mandala ada Pelinggih, Ratu, Pandi atau Sekartaji. Nah, fungsi beliau atau manifestasi beliau adalah untuk memberikan taksu ke pergina dia beliau sebenarnya. Jadi kalau ada pergina kan biar metaksu gitu. Iya. Tapi kami tidak bisa menerjemahkan dengan kata-kata apa taksu itu. Jadi Memberikan energi supaya narinya lebih wah begitu. ya, jadi ada daya tarik, Iya, daya tarik tertentu. Jadi bisa memohonnya di Ratu Panji atau Ratu Sekartaji. Ini bangunannya baru nih. Nah, kalau bangunan baru ini sebenarnya dulu tanah halaman kosong. Kami berencana untuk memindahkan perantenan dapur suci yang dari Utama Mandala kami bawa ke Madya Mandalanya. Ya, sehingga di sana di Utama Mandala itu khusus untuk kegiatan-kegiatan berkaitan dengan upacara, sementara di luarnya di Madya Mandalanya dipakai untuk aktivitas yang menyiapkan semacam konsumsi atau apa. Dan di sana kan ya Betara Brahmanya kan ada jalikan itu. Iya. Ya. Jadi biasanya dia tidak berfungsi seperti dapur di rumah tangga, tidak. Dia hanya nanti akan diperlukan ketika ada yang memohon pengelukatan Brahma di sana kan. Gendong Piranti. Ya. Nah, berikutnya Pelinggih yang ada di Madya Mandala ini adalah Ratu Ngurah Sambangan. Jadi Ratu Ngurah Sambangan ini menurut orang yang tahu dia adalah Pepatih. Ya. Bupati. Oke, terjadi. Ya. Jadi sebelum masuk ke Utama Mandala kan ada ya, semacam penjaga. Berikutnya Gedong Piranti ini juga baru kami bangun, yang dulunya juga tanah lahan kosong. Lalu kami bangun untuk menyimpan segala piranti atau perangkat yang biasa dipakai di pura. Niki sebenarnya Niki desainnya itu mengikuti yang di dalam Niki dengan piring-piring. Kami sangat menyadari, saya sendiri sangat menyadari bahwa ada kesamaan atau kami ingin nuansa zaman dulu. Sehingga pada saat membuat ini pun kami mengisi dengan ornamen piring-piring ini yang menjadi ciri khas bangunan yang ada di Badung. Jadi kami tidak ingin meninggalkan apa yang kami warisi dulu. Jadi kami teruskan sekarang. Jadi ada ciri khasnya gitu. Sekarang kita yang terakhir ke Candi Bentar. Candi Bentar yang Niki Candi Agung. Oh, Niki Candi Agung. Candi Agung. Kalau Niki Candi Bentar. Niki Kori Agung Niki salah satu sebagai cagar budaya di Bali. Dia masuk bangunan tapi tidak dibentangkan karena kami tidak mengusulkan. Oh berarti Gung Haji itu yang di sini cuma yang masuk sebenarnya mengusulkan cagar budaya itu yang Nike di dalam. Ya. Nike Pelinggih Dewi Danu terus ternyata ini juga termasuk cagar budaya. Jadi ceritanya kami ingin mengajukan bantuan atau dana hibah lah untuk melakukan restorasi awalnya. Kami sampaikan audien di Dinas Kebudayaan Kota Denpasar, lalu kepala dinasnya menurunkanlah tim untuk melakukan observasi lapangan. Nah setelah observasi lapangan, setelah dicek ternyata 2 bangunan ini sudah bisa sebenarnya masuk dalam kategori atau dia sudah masuk dalam kategori cagar budaya. Tetapi sampai saat ini kami tidak melakukan itu, tidak mengusulkan itu untuk ditetapkan sebagai cagar budaya.
kasih Haji atas waktunya memberikan penjelasan kepada kami tentang keliling pura, tentang sejarah dari Pura Luhur Manik Makeplang. Semoga teman-teman yang menonton video ini nanti menambah wawasan dan tahu jadinya bahwa di Denpasar, di tengah kota ini ada pura yang termasuk cagar budaya, dan pura ini sudah berumur ratusan tahun. Kalau misalnya yang boleh datang ke pura ini siapa aja? Jadi Siapa saja bisa. siapa aja boleh. Jadi boleh untuk umum juga Ya. sebenarnya. Oh gitu. Ya, jadi untuk teman-teman yang mungkin ingin nangkil atau ingin tahu sejarah dari pura ini, bisa juga datang ke pura ini. Letaknya di tengah kota Denpasar di Jalan Hasanuddin. Nanti di kiri jalan ada kelihatan Plinggih kecil, patokannya ada di sana. Terus jadi Haji, sekali lagi Suksema sangat atas waktunya. Terima kasih banget atas info yang Haji berikan kepada kami. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan penjelasan atau menyampaikan sejarah dari keberadaan Pura Luhur Manik Makeplang. Sejarah yang kami sampaikan itu adalah referensinya berupa Purana yang beberapa bulan lalu, tepatnya pada tanggal 2 Juli 2021 itu dilakukan upacara Pasupati yang dihadiri oleh dua raja Denpasar, Ida Cokorda Ngurah Gede Pemucutan, Ngurah Gede Jambe Pemucutan yang ke-10 dan Ida Cokorda Pemucutan yang ke-11. Beliau berdua lah yang melakukan Pasupati, yang memurid dan melakukan tapak pada Purana yang bersangkutan tersebut yang kami upacarai. Yang tentu saja sebelumnya sebelum upacara itu kami sudah melakukan audiensi atau mengundang atau Nur Ida Cokorda Kalih menyampaikan perihal upacara yang akan kami lakukan. Nah, kedatangan beliau menyaksikan dan melakukan Pasupati itu menunjukkan bahwa beliau mengakui keberadaan atau mengakui adanya Raja Purana yang kami Pasupati tersebut. Jadi sejarah atau tadi kami sampaikan itu bukan semata-mata dari cerita dari si A si B, tidak. Itu adalah berdasarkan Raja Purana. Di mana Raja Purana Pura ini sumbernya adalah Purana Raja Bandana Badung yang dimiliki oleh Anak Agung Ngurah Mayun di Puri Tampak Siring. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan dan terima kasih atas kesempatan ini. Om Santi Santi Santi.